Halo guys, kembali lagi bersama saya Hendrik di channel ini dan kita akan melanjutkan rekapitulasi raket terbaik ya. Kemarin kita sudah membahas rekapitulasi raket terbaik di bulan Januari. Sekarang kita akan membahas di bulan Februari. Kira-kira ada raket apa aja ya? Dan ini sudah saya kategorikan berdasarkan tipe raketnya. Jadi akan ada raket tipe power, allround dan juga speed dengan range harga 100 sampai 300 ribuan. 400 sampai 700 ribuan dan 700 ribuan sampai 1 juta. Jadi nanti kalian bisa pilih sesuai dengan budget kalian ya guys ya. Dan ini adalah raket-raket yang saya review di bulan Februari guys ya. Apakah akan ada yang menggantikan di bulan Januari atau masih sama aja? Yuk kita lihat bareng-bareng. Kita mulai dari raket tipe power dengan range harga 100 sampai 300 ribuan ya. Masih diduduki oleh Flex Power dengan seri Power Trend ya, harganya nggak nyampe 300.000 dengan desain yang menurut saya ini cakep banget ya. Ada beberapa pilihan warna, cuma yang paling cakep tuh yang warna ini guys ya, hitam dengan kombinasi gold ya. Dan ini finishingnya dibuat glossy, jadi ini cakep banget ya. Raketnya dengan berat 4U dan BP tinggi, jadi generate powernya dia gede ya. Dan menurut saya ini termasuk raket yang oke juga untuk bermain power dengan shaft yang cenderung flex ya. Nah ini flex, jadi ini akan ngebantu kalian yang powernya kurang atau kalian yang ingin lebih hemat power atau kalian yang powernya biasa-biasa aja atau kalian juga ingin memaksimalkan wrist kalian. Nah ini raketnya menurut saya oke juga ya. Raket ini bisa ditarik hingga 33 lbs ya. Jadi ini adalah raket recommended di harga 100 sampai 300 ribuan untuk tipe power ya. Oke, kita lanjut di harga 400 sampai 700 ribuan. Ada raket dari brand Siken dengan seri Sonic 12. Jadi ini juga masih diduduki oleh Sonic 12 di range harga 400 sampai 700 ribuan. Saya sudah coba beberapa kali dan ini memang menurut saya raketnya enak ya. Solid dan juga stabil ya. Untuk desainnya ini dominan hitam dan juga putih. Jadi ini berciri khas ya, dan finishingnya dibuat glossy dan ada beberapa desain lain yang menurut saya ini cakep banget ya. Untuk tulisan nama serinya ini hologram, jadi ini cakep banget. Model framenya ini kalau kita perhatikan juga kayak Yonex Arcsaber 11 Pro ya, jadi cekungannya di atas ini, kemudian di tengah ini dia biasa ya, nggak ada cekungannya, kemudian ada lagi di bagian bawah ya, jadi ini menarik banget ya. Raket ini stimulusnya cenderung kaku guys, oke ya, meskipun ada flexnya juga, tapi kalau kita pakai seperti ini terasa lebih kaku ya. Dan raket ini beratnya 4U. Cuma kalau settingan kalian masih dipasangi grip aslinya, ini nanti ya jatuhnya ya 3U ya guys ya. Dan untuk tensionnya ini bisa ditarik hingga 32 lbs ya. Jadi ini oke banget. Dan menurut saya ini akan lebih pas buat kalian yang secara permainan itu kelasnya intermediate atau kalian secara tangan udah kuat. Kalau kalian masih pemula, mungkin butuh adaptasi ya menggunakan raket ini ya. Oke, sekarang kita lanjut di harga 700 sampai 1 juta ya. Kemarin saya merekomendasikan Yonex Astrok 3DG HF dan untuk yang bulan Februari saya merekomendasikan Yonex Astrok 3DG ST saudaranya ya. Sebenarnya kalian bisa pilih salah satu ya, Astrok 3DG ST atau HF. Tergantung nanti kalian mau bagaimana. Kalau kalian powernya belum begitu bagus, kalian ingin lebih hemat power, kalian yang mau kalau bermain itu wristnya main, nah saran saya ambil yang HF karena dia lebih flex. Nah, tapi kalau kalian apa guys ya, lebih mencari tingkat akurasi yang lebih baik, nah kalian ambil yang ST ya. Dan ini kalau saya perhatikan untuk rata-rata berat dan BP-nya memang lebih rendah daripada Astrok 3DG HF ya. Beratnya sebenarnya 4U, cuma kalau 3DG HF kebanyakan rata-rata jatuhnya di 3U dan BP-nya lumayan tinggi daripada Astrok 3DG ST ini yang dia ya pas di 4U ya. Kalau lari pun lari dikit aja dan untuk BP-nya juga nggak terlalu tinggi banget ya. Jadi ini masih apa ya guys ya, lebih feel allround-nya lebih enak gitu ya. Dan ini swingnya juga enak karena shaft-nya cenderung kaku ya. Jadi dia langsung ikut gitu aja. Raket ini bisa ditarik hingga 35 lbs karena ini adalah seri DG Durable Grade ya. Termasuk satu di brand Yonex yang bisa ditarik tinggi selain Voltric ya. Oke, itu tadi untuk rekapitulasi raket terbaik tipe power dengan range harga 100, 300, 400, 700, dan 700, 1 juta. Sekarang kita lanjut ke raket tipe allround ya, dari harga 100 sampai 300 ribuan ya. Ada apa? Nah, sebelumnya kita kemarin merekomendasikan Velvet Felton ya. Nah, untuk yang Februari kita merekomendasikan Flex Power yang serinya Thunderstorm ya.
harganya nggak sampai 300.000 juga ya. Dan ini secara desain sebenarnya bagus sih ya, cuma untuk warna kuning pucatnya ini menurut saya jadi kayak menambah apa ya, kurang gimana gitu. Coba kalau misalkan all white pasti akan lebih asik ya. Ini finishingnya dibuat glossy dengan kombinasi warna dominan putih dan ada goldnya gitu ya. Ini menarik. Raketnya ini 4U dengan tarikan bisa sampai 33 lbs, dan ini dia all-roundnya cenderung ke power guys ya. Jadi ini menurut saya oke banget ya, nggak kalah dengan Velvet Velton ya. Kalau saya bandingkan sebenarnya masih enak Veltonnya, tapi nggak terlalu jauh ya. Dengan melihat harganya yang lumayan selisih, jadi Flex Power Thunderstorm ini bisa dipertimbangkan ya guys ya. Oke, itu ya. Dan kita lanjut di range harga 400 sampai 700 ribuan. Ada Apax yang serinya Ferocious 22. Jadi ini masih diduduki oleh raket ini ya, belum tergantikan. Dan menurut saya ini raketnya oke banget ya, dengan material yang bagus banget ya, menggunakan kelas 46T. Bayangkan di harga segitu sudah menggunakan kelas 46T, dan termasuk raket dengan shaft terslim di dunia ya, dengan diameter 6 mm ya. 6 mm ini kecil banget ya guys ya. Raket ini oke banget ya. Menurut saya nggak kalah dengan raket yang harganya jauh lebih mahal. Raket kelas Pro kemarin udah saya coba, Yonex Arc Saber 11 Pro, Li-Ning Halbertech 9000. Untuk yang Apax Versus 22 ini nggak kalah ya, nggak kalah. Secara feeling juga nggak kalah, meskipun harganya, ya meskipun tetap ada bedanya ya. Ketika terjadi impact memang untuk yang Halbertech sama Arc Saber 11 Pro memang ada keunggulan. Tapi kalau kita melihat harganya yang lumayan selisih jauh, dan performa yang kalau saya rasakan juga sebenarnya nggak terlalu jauh banget guys ya. Jadi ini recommended banget ya. Cuma sayang sekali kalau kalian mencari raket ini di marketplace ini udah mulai jarang, karena kemarin ternyata ada yang borong juga ya guys ya. Ada yang borong, ada yang beli. Jadi secara apa ya, stok memang terbatas. Jadi ini oke banget ya. Kalau kalian susah mencarinya, ya besok kita akan coba cari yang punya performa dengan sama dengan raket ini ya. Raket ini beratnya di 85, bisa ditarik hingga 38 lbs, jadi udah lumayan banget ya. Untuk stimulusnya dia medium guys. Ini recommended banget, termasuk raket kesayangan dan raket andalan juga nih guys ya. Oke, kita lanjut di harga 700 sampai 1 juta. Ada Mizuno dengan seri JPEG 3 Reds. Jadi ini masih melanjutkan di bulan Januari ya, belum tergantikan. Raket ini desainnya cakep ya. Kalau Mizuno nggak perlu diragukan lagi, kombinasi warnanya, desainnya ini cakep banget ya. Ini finishingnya dibuat matte atau doff ya. Dan raket ini stimulusnya dia flex, tapi tenang aja nggak terlalu lebay, jadi ini tetap enak ya. Raket ini 4U dengan tarikan bisa sampai 30 lbs guys. Raket ini sebenarnya all-round, tapi dia cenderung ke power. Tapi meskipun begitu, swing speednya termasuk enak juga, karena didukung dengan frame shape yang lancip ya. Ini kalau kita perhatikan memang ada kemiripan dengan Li-Ning 3D kaliber 600C ya. Tapi kalau saya rasa-rasa, saya coba komparasi kedua raket itu, secara power memang masih lebih unggul Li-Ning 3D kaliber 600C-nya. Lebih powerful, lebih solid juga ya. Kalau ini dia sedikit lebih all-round feel-nya ya. Oke, itu untuk rekapitulasi raket terbaik untuk tipe all-round dengan range 100, 300, 400, 700, dan 700 1 juta. Sekarang kita melanjutkan ke raket tipe speed dengan range harga 100 sampai 300 ribuan. Kemarin kita merekomendasikan Shadow Flash 15 ya. Nah, saya menggantikan itu dengan Hikua Blue Lightning. Sebenarnya ini raketnya yang saya review sebenarnya udah buka di bulan Februari sebenarnya, tapi kalau saya rasa-rasa ini ada keunggulan daripada Shadow Flash 15-nya guys ya. Ada beberapa pilihan warna, ini yang saya pegang warnanya blue, jadi ada warna lain. Raket ini punya frame shape yang menarik karena dia mirip dengan Yonex Nanoflare 800 Black. Jadi dia pipih dan juga lebar. Tentu aja raket ini punya swing yang bagus ya. Raket ini bisa ditarik hingga 33 lbs, dan ini stimulusnya dia medium ya. Nah, kalau kalian ingin mencari stimulus yang lebih beragam, kalian bisa ke Hikua Smasher. Ini juga sebenarnya mirip dengan raket ini, dengan pilihan stimulus yang lebih beragam lagi ya. Buat kalian yang belum pernah mencoba raket Hikua dan baru mencoba raket Hikua, kalian jangan kaget untuk finishingnya yang mungkin masih terlihat kasar, karena memang konsepnya memang seperti itu guys ya. Tapi untuk performa ini termasuk bagus, recommended juga ya di harga 100 sampai 300 ribuan. Oke, kita lanjut di harga 400 sampai 700 ribuan. Ada brand Shiken dengan seri Sonic 100. Jadi ini menggantikan Yonex Nanoflare 800 Black yang kemarin kita rekomendasikan di bulan Januari ya. Ini raketnya raket 5U guys. Raket 5U dengan BP sebenarnya tinggi ya.
Jadi sebenarnya head heavy juga. Cuma kalau yang saya rasa ini raketnya buat bermain speed enak guys ya. Speed enak, power juga enak. Makanya saya masukkan di raket tipe speed ya guys ya. Raket ini stiffness-nya flex ya guys, dan ini termasuk enak juga. Kemarin sudah saya coba dalam beberapa kali kesempatan dan termasuk raket 5U yang recommended ya. Untuk desainnya seperti ini, dia berciri khas dengan dominan warna ungu dan juga warna putih ya. Ini finishingnya dibuat matte atau doff ya. Termasuk enak, soliditasnya bagus, stabilitasnya juga oke banget guys ya. Oke, itu untuk raket tipe speed di range harga 400 sampai 700 ribuan. Nah, untuk yang harga 700 sampai 1 juta masih dipegang oleh Mizuno dengan seri kaliber S-Lite ya. Ini raketnya ringan banget guys, 8U guys, dan stiffness-nya dia flex ya. Di sini tertera medium, tapi yang saya rasakan dia mediumnya cenderung flex ya. Raket ini bisa ditarik hingga 28 lbs ya, karena raketnya memang ringan banget, jadi kalau terlalu tinggi tentu akan apa ya guys ya, ada resiko. Jadi ini ditariknya amannya 28 lbs guys ya. Raket ini juga udah dibekali dengan material yang bagus, capan high modulus grafit T40. Jadi nggak perlu dilakukan lagi untuk performa dari raket ini ya. Raket ini memang enak banget ya, speednya tuh enak banget, swing speednya enak banget. Jadi untuk drive, defense yang kuat, ini raketnya oke banget guys ya. Untuk desain, finishingnya nggak perlu dilakukan lagi, Mizuno cakep ya guys ya. Oke, itu untuk rekapitulasi raket terbaik berdasarkan tipenya, power, all round, dan juga speed yang kita review di bulan Februari ya. Ada raket yang kita review di bulan Januari tapi masih bagus, jadi kita masih sebutkan di bulan Februari. Dan memang di bulan Februari tidak banyak raket yang saya review karena kemarin banyak review raket high end ya. Jadi harap dimaklum ya. Dan tenang aja, besok kita akan review raket-raket lagi. Kalau misalkan ada yang lebih bagus, kita akan update ya. Jadi tunggu aja untuk rekapitulasi raket terbaik di bulan Maret ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika kalian ada masukan atau saran, silakan aja tulis di kolom komentar ya. Atau kalian punya raket terbaik berdasarkan kalian, tulis aja di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.